Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku pemirsa dakwah online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Pada malam hari ini adalah merupakan malam kedua di bulan Ramadan. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat Isya berjamaah, kemudian sholat tarawih bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan ini akan mendapatkan keberkahan buat keluarga kita, terutama di rumah kita, dan kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah kita akan membahas tentang identitas orang-orang mukmin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk berpuasa, tiada lain yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Hanya orang-orang yang beriman yang diseru oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Tapi kita lihat, kadang-kadang kita mengaku sebagai orang yang beriman. Apakah iman itu hanya sekedar percaya? Kalau kita lihat, iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, artinya percaya. Tapi tentunya iman itu bukan hanya percaya. Iman itu harus ada 3 syarat. Iman tasdiqun bil qalbi. Iman itu yang pertama membenarkan dalam hati, yakin di dalam hati. Yang ada dalam hati hanyalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Yang kedua adalah iman itu mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat. Ketika kita yakin kepada Allah, buktikan keyakinan kita dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil arkan. Iman itu adalah mengaplikasikan, merealisasikan, mengamalkan di seluruh anggota tubuh kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita melaksanakan ibadah puasa dan kita pun yakin bahwa kita termasuk adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cek identitas seorang mukmin. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat kedua. Surat Al-Anfal adalah merupakan surat yang ke-9. Kita lihat ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kita lihat identitas orang-orang yang beriman yang pertama, innamal mu'minuna. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tatkala disebut kata Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Coba pernahkah kita ketika kita mendengarkan kata-kata Allahu Akbar, kata-kata Allah, apakah hati kita gemetar? Orang yang beriman, begitu dia katakan kata Allah, begitu dia mendengar kata Allah,
maka gemetarlah hatinya. Mengapa dia gemetar? Karena di hatinya tasdiqum bil qalbi. Karena di hatinya ada keyakinan, hanya ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza zukirallah wajilat qulubuhum. Tatkala diperdengarkan kata-kata Allah, wajilat qulubuhum, maka gemetar hatinya. Itulah ciri orang yang beriman. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman tatkala dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tatkala dia mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, zadathum imanan, maka imannya semakin bertambah. Ini ciri yang kedua. Karena ketika iman kita itu kadang-kadang goyang, yazidu wa yankus. Kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang kita turun. Itulah manusia. Ketika mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan fastabiqul khairat, dengan kita banyak mengisi aktivitas-aktivitas dengan amal soleh, insya Allah mudah-mudahan iman kita semakin yazid, semakin meningkat. Tapi ketika kadang-kadang kita diberi bencana, ketika kita banyak problema, masalah, kadang-kadang iman kita yankus, menurun. Ketika manusia banyak maksiat kepada Allah, maka imannya menurun. Ketika manusia banyak taat bertaqarrub kepada Allah, maka yazid, imannya akan naik. Maka ciri-ciri orang yang beriman, identitas orang yang beriman yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imanan, maka imannya semakin bertambah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini iman kita semakin yazid. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian yang ketiga, di antara identitas orang yang mengaku beriman kepada Allah adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tawakal? Berserah diri. Semua urusan kita berikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya ketika urusan kita berikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diwajibkan untuk berikhtiar, untuk berusaha semaksimal mungkin. Ketika usaha kita gagal, tapi jangan lupa dengan doa. Maka semuanya serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, tawakal di saat-saat sekarang ini. Kita Indonesia, Jakarta, kita sedang ada musibah dengan adanya COVID-19, KIP-19. Bagaimana manusia sekarang ini direpotkan tentunya dengan musibah yang Allah berikan. Maka kita tetap era et labora, berdoa. Kita tetap mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Kita ikuti fatwa-fatwa ulama, berusaha. Bahkan kita pun sholat berjamaah di rumah, membaca Al-Quran di rumah, sholat tarawih di rumah, dengan tujuan ternyata ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan kita bersilaturahmi, mendekatkan kita dengan keluarga. Ketika kita sudah berusaha, apapun yang Allah berikan pada kita, maka itulah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita takut, kadang-kadang manusia saat kali takut dengan kematian. Corona itu adalah makhluk Allah yang sangat kecil. Dia adalah virus yang sangat kecil, dia makhluk Allah. Seharusnya yang namanya mati, kullun nafsin dha'iqatul maut, semua manusia, semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Kapanpun dia akan mati. Walaupun dengan ada corona itu sababiyah. Malaikat Israel yang hanya tahu, Allah yang menentukan kematian kita. Ya lebih baiknya kita gak usah khawatir dengan kematian, karena kapanpun manusia akan mati. Yang terpenting bagi kita, bagaimana kita mempersiapkan amal soleh bekal kita setelah kita kematian. Maka berdoa, berusaha, baru kita menyerahkan diri kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa bertawakal tapi tetap diiringi dengan doa,
diiringi dengan ikhtiar, itu adalah ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang ketiga dalam surat Al-Anfal, salah satu ciri daripada orang yang beriman, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salah satu ciri orang yang beriman adalah melaksanakan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena sholat adalah kewajiban. Setelah kita yakin iman kepada Allah merupakan tangga yang dasar, baru kita naik tangga yang kedua, yakni melaksanakan sholat. Realisasi iman kita salah satunya adalah melaksanakan sholat. Karena sholat adalah identitas sebagai orang-orang yang beriman. Karena sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad halamain. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, barang siapa yang melaksanakan sholat, berarti dia adalah menegakkan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia menghancurkan agamanya. Bahkan kata Nabi, man taraka salatal khamsi faqad kafara ziharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia adalah termasuk orang yang kufur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, oleh karena itu, mari di bulan Ramadan kita, keluarga kita, istri kita untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Mengapa sholat? Karena ayyu hasibu yaumal qiyamah. Pertama kali nanti dihisab di yaumal qiyamah. As-sholat adalah pertama kali yang akan diperiksa adalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka semua amalnya benar. Kalau sholatnya salah, sholatnya jelek, sholatnya buruk, maka seluruh amalnya buruk. Hati-hati jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu, karena itu adalah identitas menjadi seorang mukmin. Orang mukmin melaksanakan sholat, maka orang yang tidak beriman dia tidak melaksanakan sholat. Alladzina yuqimuna as-shalah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri orang-orang yang beriman diantaranya adalah memberikan nafkah, menginfakkan hartanya, sebagian hartanya untuk diinfakkan. Nah, kita lihat saat sekarang ini ekonomi kita lesu, ekonomi kita banyak keputusan tenaga kerja, banyak orang yang tidak bekerja, kemiskinan semakin meningkat, banyak di antara kita orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Maka mari, ciri orang yang beriman adalah peduli, empati. Dia akan memberikan sebagian hartanya untuk membantu mereka orang-orang yang membutuhkan. Yang sangat membutuhkan saat sekarang ini adalah masker, bagian infak kita. Makanan, itu adalah infak kita. Dan yakinlah, setiap yang kita infakkan itu nanti akan menjadi penolong tatkala kita sudah di alam kubur, menjadi penolong tatkala di yaumal qiyamah. Begitu banyak harta kita yang kita makan dengan foya-foya dan sebagainya, tapi harta yang kita infakkan, harta yang kita sodakohkan, harta yang kita sumbangkan, harta yang kita zakatkan, itu yang akan menjadi penolong kita di yaumal qiyamah. Itu yang akan menjadi penolong kita di alam kubur. Itu yang akan menjadi penolong kita di akhirat. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu identitas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka yakinlah derajat tertinggi adalah orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman, insya Allah mereka akan selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari kita jaga iman kita sampai akhir hayat kita. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bil iman, wakhtim lana bil islam, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah kami dengan iman. Kemudian akhirlah kami dengan Islam. Dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya bagi pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apabila itu benarnya adalah dari Allah, apabila salahnya adalah dari pribadi saya sendiri, mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman, dan yakinlah kita pertahankan iman kita sampai akhir hayat kita. Pertahankan iman kita sampai kita mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.